Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3361. Illuminati melakukan perlawanan. Setelah Stephen Lin mengambil nyawanya sendiri sebagai alat tawar-menawar, Illuminati akhirnya menerima tantangan tersebut. Meskipun saya tidak tahu apakah Illuminati tidak dapat mundur, atau benar-benar ingin menggunakan konfrontasi ini untuk menyingkirkan Stephen Lin seperti yang dipikirkan semua orang, tetapi pada akhirnya dia siap menghadapi tantangan. Semua orang tahu bahwa pertempuran antara masyarakat Illuminati dan masyarakat Taisan ini kemungkinan besar akan mencapai klimaks karena konfrontasi langsung antara Stephen Lin dan Xu Zhenping. Konfrontasi tatap muka pasti akan menentukan hasilnya. Jika Stephen Lin memberikan bukti yang cukup meyakinkan untuk membuktikan bahwa Illuminati adalah pembunuh Barbaro, maka Illuminati akan dikalahkan. Sebaliknya, jika bukti Stephen Lin terbukti salah atau tidak cukup meyakinkan, maka Stephen Lin bunuh diri dan meminta maaf, dan Taisan akan kalah. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran yang menentukan antara Illuminati dan masyarakat Taisan akan terjadi begitu cepat. Menurut spekulasi para ahli yang relevan, perang antara Illuminati dan masyarakat Taisan kemungkinan besar akan berlangsung selama 1,5 tahun. Tetapi sekarang sangat mungkin pemenangnya akan ditentukan hanya dalam beberapa hari. Dengan tantangan Illuminati, kapan dan di mana harus berkonfrontasi tiba-tiba menjadi masalah yang paling memprihatinkan bagi semua orang, dan baik Illuminati maupun Stephen Lin tidak memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Hasil yang menyatu. Tepat ketika semua orang sangat penasaran, Stephen Lin secara terbuka menyatakan bahwa dia bersedia menerima pengaturan Illuminati, waktu dan tempat ditentukan oleh Illuminati, dan dia akan tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi dia punya satu permintaan, yaitu harus ada cukup saksi di tempat kejadian, dan saksi ini harus memiliki bobot yang cukup. Pada saat yang sama, proses konfrontasi juga harus disiarkan langsung secara bersamaan, tanpa penundaan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Stephen Lin mengusulkan lokasi konfrontasi itu dipilih di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lagi pula, tempat ini mewakili pemerintahan dunia saat ini. Meskipun tidak sepenuhnya adil, namun memiliki kredibilitas lebih dari tempat lain. Tentu saja, Illuminati dapat memilih lokasi konfrontasi, dia hanya memberi saran saja. Setelah Stephen Lin membuat pernyataannya, Illuminati merespon dengan cepat. Mereka setuju untuk mengadakan konfrontasi publik di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan waktu telah dipilih pada tanggal 15 April. Banyak orang Barat yang bingung dengan pilihan hari ini oleh Illuminati sebagai tanggal konfrontasi, karena hari ini sepertinya tidak memiliki arti khusus, namun dengan penjelasan masyarakat Longguo, orang Barat langsung mengerti arti hari ini. Tanggal 15 April adalah Hari Perlindungan Konsumen tanggal 15 April di Longguo, dan juga merupakan hari untuk menindak pemalsuan. Illuminati memilih hari ini untuk konfrontasi, dan implikasinya sudah sangat jelas, yaitu membuat Stephen Lin palsu. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan langsung setuju. Jadi, pada tanggal 15 April konfrontasi di Markas Besar PBB terkonfirmasi. Mata miliaran orang di seluruh dunia akan berkumpul di Markas Besar PBB pada tanggal 15 April. Banyak orang menunggu untuk melihat siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir. Dan tepat setelah waktu dan lokasi konfrontasi ditentukan, sejumlah besar pejuang dari klan naga memasuki komunitas tempat tinggal Stephen Lin. Para pejuang ini tersebar di seluruh komunitas, dan sejumlah besar sistem pertahanan senjata telah dipasang di komunitas tersebut. Pada saat yang sama, seluruh komunitas Lin berada di bawah darurat militer, dan siapapun hanya bisa keluar tetapi tidak bisa masuk. Hanya dalam beberapa hari, seluruh komunitas Lin berubah menjadi susunan tong besi, dan faktor keamanan masyarakat mencapai titik ekstrim. Waktu, di bawah suasana tegang seperti itu, bergerak maju sedikit demi sedikit.
Tanggal 3 April. Ini adalah hari yang sangat biasa, karena masih ada 12 hari sebelum konfrontasi antara Stephen Lin dan Xu Jinping. Begitu banyak orang, selain sesekali memperhatikan perkembangan terakhir antara Stephen Lin dan Illuminati, sebagian besar mereka pikiran saya masih pada pekerjaan saya. Dan pada pukul 8 malam hari ini, pintu lembaga penelitian 9527 perlahan terbuka. Setelah itu, satu demi satu mobil keluar dari lembaga penelitian. Para wartawan yang telah menunggu di tempat kejadian selama beberapa hari yang tidak diketahui segera memotret mobil-mobil tersebut, dan wajah para ilmuwan yang memasuki 9527 beberapa hari yang lalu terlihat jelas dalam gambar yang mereka ambil. Artinya, para ilmuwan yang memasuki lembaga penelitian 9527 akhirnya meninggalkan lembaga penelitian 9527 hari ini. Apa yang mereka lakukan ketika mereka meninggalkan institut? Apakah itu pencapaian yang perlu dicerna secara eksternal, atau kembali tanpa hasil? Bab 3362. Halo besar muncul di benak banyak orang, dan hanya 1 jam setelah para ilmuwan ini pergi, Asosiasi Sains dan Teknologi Dunia mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan konferensi pers pada pukul 10 pagi tanggal 4 April. Terkait dengan pesawat luar angkasa di Lembaga Penelitian 9527. Kali ini seluruh dunia mendidih. Karena sebelumnya, ketika tidak ada pergerakan di Lembaga Penelitian 9527, banyak orang yang menduga bahwa yang disebut pesawat luar angkasa itu palsu, dan apa yang disebut penyelidikan dan penelitian tentang pesawat luar angkasa itu hanyalah sebuah pertunjukan. 9527 Research Institute, Asosiasi Dunia untuk Sains dan Teknologi sebenarnya mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan konferensi pers terkait dengan Lembaga Penelitian 9527. Jika konferensi pers benar-benar mengumumkan beberapa hasil yang mereka peroleh dalam beberapa hari terakhir ketika mereka memeriksa lembaga penelitian, maka informasi tentang pesawat luar angkasa itu palsu. Rumor tersebut akan segera dibubarkan, dan media yang menyebarkan berita palsu ini pasti akan menjadi bahan tertawaan. Waktunya tiba pada tanggal 4 April dalam sekejap mata. Pukul 10 pagi, ruang konferensi pers Markas Besar Asosiasi Sains dan Teknologi Dunia. Seorang lelaki tua dari kerajaan naga dengan kulit tua berdiri di atas meja berbicara. Orang ini adalah ilmuwan terkemuka di negeri Panjang, dan namanya Zhou Jitong. Selain menjadi ilmuwan hebat di negeri naga, dia juga wakil presiden eksekutif Asosiasi Sains dan Teknologi Dunia. Tentu saja, ini bukan kuncinya sekarang. Yang terpenting adalah Zhou Jitong adalah salah satu dari banyak ilmuwan yang diundang ke Lembaga Penelitian 9527 untuk mempelajari dan menyelidiki pesawat ruang angkasa Stephen Lin. Perusahaan itu dipekerjakan sebagai kepala konsultan teknologi. Zhou Jitong berusia lebih dari 70 tahun, dan dia masih bersemangat. Dia memakai kacamata tebal di pangkal hidungnya, memberi kesan pertama kepada orang-orang bahwa dia sedang melakukan penelitian ilmiah. Dia berdiri di kursi pembicara tanpa ada manuskrip di tangannya, dan dia sepertinya ingin berbicara dari manuskrip itu. Dengan semua kamera mengarah ke Zhou Jitong berdeham dan berkata ke kamera, "Hai semuanya, saya Zhou Jitong, Wakil Presiden Asosiasi Dunia untuk Sains dan Teknologi. Untungnya, saya diundang ke 9527 beberapa hari yang lalu untuk penelitian oleh karena itu, pesawat luar angkasa milik Tuan Stephen Lin diselidiki dan dipelajari." Petik 2. Pesawat luar angkasa. Para reporter yang hadir dan penonton di depan TV sangat bersemangat ketika mendengar Zhou Jitong menggunakan pesawat luar angkasa untuk mendeskripsikan pesawat luar angkasa Stephen Lin. Sebelum itu, apakah itu media atau orang-orang, pesawat luar angkasa yang biasa disebut Stephen Lin adalah kata pesawat luar angkasa, karena tanpa bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa benda itu adalah produk peradaban alien. Pesawat luar angkasa itu tidak diragukan lagi adalah kosakata yang paling cocok,
dan sekarang, sebagai seorang ilmuwan yang terkenal dengan ketelitiannya, Zhou Jitong langsung menyebut pesawat luar angkasa itu sebagai pesawat luar angkasa pada konferensi pers yang sudah menunjukkan segalanya. Pesawat ruang angkasa Stephen Lin jelas merupakan produk dari peradaban alien. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya saya berhubungan dengan peradaban yang tidak diketahui. Bertahun-tahun yang lalu, saya memasuki medan perang ekstrateritorial, dan saya juga berhubungan dengan peradaban yang tidak dikenal di medan perang ekstrateritorial. Perbedaan antara peradaban tak dikenal yang saya lihat adalah bahwa peradaban tak dikenal di medan perang di luar wilayah sangat mungkin adalah peradaban prasejarah bumi, dan kali ini peradaban tak dikenal berasal dari planet asing. Ya, di sini saya dapat memberitahu Anda dengan pasti, Tuan Stephen Lin, pesawat luar angkasa yang saya miliki memang produk peradaban alien, dan nama peradaban ini adalah peradaban Protoss, kata Zhou Jitong dengan serius. Wow, seluruh ruang siaran pers langsung menjadi semua orang memiliki firasat. Banyak orang masih terkejut ketika Zhou Jitong mengakui bahwa pesawat luar angkasa Stephen Lin adalah produk dari peradaban alien. Kontak antara manusia dan peradaban alien telah terjadi dengan begitu mudahnya. Jadi apa sebenarnya peradaban Protoss itu? Saya yakin banyak orang mungkin sangat penasaran dengan peradaban Protoss. Nyatanya, saya juga sangat penasaran. Setelah penyelidikan dan penelitian saya di pesawat luar angkasa, saya mendapatkan banyak pengetahuan yang mematahkan kognisi saya. Salah satunya adalah itu mengenai tingkat peradaban. Dalam catatan keluarga Protoss, peradaban alam semesta ini dibagi menjadi 4 tingkat secara total, yaitu peradaban inferior, peradaban primer, peradaban menengah dan peradaban maju, dan keluarga Protoss berada di pertengahan. Peradaban tingkat tengah. Adapun bumi kita, menurut pencarian catatan yang relevan, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa bumi kita adalah peradaban yang lebih rendah, artinya, ada perbedaan 2 tingkat antara kita dan Protoss, dan ini juga artinya di mata Protoss, kita mungkin sama dengan suku primitif di hutan hujan tropis. Sejujurnya, saya sangat tertekan saat pertama kali sampai pada kesimpulan ini. Saya pikir banyak orang-orang di depan TV harus sama dengan saya. Ketika Zhou Jitong mengatakan ini, dia menertawakan dirinya sendiri. Banyak orang di depan TV juga menunjukkan senyum tak berdaya. Sejujurnya, saya tidak setuju dengan penilaian mereka di awal. Saya pikir meskipun kita tidak sebaik peradaban Protoss, itu tidak akan terlalu buruk. Tapi saat kita mempelajari pesawat luar angkasa lebih dalam, saya harus mengakui bahwa memang ada terlalu banyak perbedaan antara kita dan peradaban Protoss, prinsip fisik dan teknik. Manufaktur mekanis yang terkandung dalam salah satu pesawat luar angkasa mereka adalah semua hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya yakin ya, jika kita mengikuti jalur perkembangan normal, mungkin butuh puluhan ribu tahun sebelum kita bisa menyentuh bulu mereka, kata Zhou Jitong dengan serius. Puluhan ribu tahun. Kata-kata Zhou Jitong sekali lagi menimbulkan kegemparan di antara para penonton. Anda harus tahu bahwa peradaban manusia hanya berumur beberapa ribu tahun, dan puluhan ribu tahun terlalu lama untuk peradaban manusia. Namun, Zhou Jitong melihat ke kamera dan berkata sambil tersenyum, untungnya, pahlawan bumi kita, Tuan Stephen Lin, mendapatkan pesawat ruang angkasa mereka dan membukanya untuk kita, sehingga kita memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Jauh produk teknologi peradaban yang lebih tinggi dari kita memungkinkan kita mempelajari banyak hal yang bahkan tidak berani kita pikirkan sebelumnya. Dalam lebih dari seminggu terakhir, setiap ilmuwan yang memasukinya telah mencapai hasil yang luar biasa, dan sekarang, atas nama semua ilmuwan, saya di sini untuk mengumumkan beberapa hasil yang telah kami capai. Harap diingat, ini hanya apa yang telah kami capai selama seminggu. Bab 3363. Pertama, kami memiliki pemahaman langsung tentang mesin kelengkungan untuk pertama kalinya melalui penelitian tentang mesin kelengkungan pesawat ruang angkasa. Pencapaian pertama yang diumumkan oleh Zhou Jitong itu mengejutkan semua orang secara langsung.
Mesin kelengkungan adalah mesin hipotetis. Perbedaan mesin ini dengan mesin tradisional adalah dapat mendistorsi ruang untuk membuat pesawat ruang angkasa bergerak maju, dan akhirnya dapat membuat pesawat ruang angkasa terbang dengan kecepatan cahaya. Jika manusia ingin benar-benar pergi ke alam semesta, masalah terbesarnya adalah kecepatan pesawat ruang angkasa. Jika pesawat ruang angkasa benar-benar dapat mencapai kecepatan cahaya, maka perjalanan antar bintang dan bahkan migrasi antar bintang akan dimungkinkan. Namun, mesin kelengkungan mudah untuk dikatakan, tetapi lebih sulit untuk dibuat, karena distorsi ruang saja sudah cukup bagi para ilmuwan di bumi untuk mempelajarinya selama puluhan ribu tahun. Alhasil, kini, mesin kelengkungan siap pakai baru saja muncul. Ilmuwan hanya perlu melakukan reverse derivation berdasarkan mesin kelengkungan yang ada, dan kemungkinan besar mereka akan dapat membuat mesin kelengkungan milik manusia dalam waktu singkat. Jika demikian, manusia pasti akan memasuki era kosmik. Tanda seru. Ini jelas merupakan prestasi lintas zaman. Meskipun masih ada jalan panjang untuk mengembangkan mesin kelengkungan secara mandiri, selama keakuratan proses manufaktur diselesaikan, penelitian dan pengembangan mesin kelengkungan independen akan menjadi mungkin. Zhou Jitong berkata dengan serius. Tepuk tangan. Wartawan di tempat kejadian langsung bertepuk tangan, bahkan orang yang paling sedikit tahu tentang sains tahu pentingnya mesin kelengkungan. Hasil pertama yang diumumkan oleh Zhou Jitong pasti cukup untuk dimasukkan dalam kebijakan sejarah. Kedua, melalui penelitian kami pada sistem energi pesawat ruang angkasa, kami telah menemukan sumber energi yang belum pernah kami temukan. Sumber energi ini lebih efisien, dan efisiensinya lebih dari 10.000 kali lipat dari energi nuklir. Sumber energi ini dapat diperoleh dengan mengubah energi nuklir. Artinya, dalam waktu dekat, saat kami membuat konverter, kami akan memiliki energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan daripada energi nuklir. Aliran daya yang stabil untuk rute kelas, kata Zhou Jitong dengan suara yang dalam. Adegan sekali lagi jatuh ke dalam keheningan. Jika manusia ingin melakukan perjalanan di luar angkasa, selain kecepatan pesawat ruang angkasa, energi juga menjadi masalah besar. Jika tidak ada pasokan energi yang efisien dan tahan lama, bahkan jika pesawat ruang angkasa dapat terbang, tidak mungkin terbang terlalu jauh. Alam semesta, jarak mereka semua didasarkan pada tahun cahaya. Jika Anda tidak bisa terbang terlalu jauh, maka perjalanan antar bintang hanya akan sia-sia. Sekarang, para ilmuwan telah menemukan sumber energi yang 10.000 kali lebih efisien daripada energi nuklir. Artinya, selama dengan sumber energi semacam ini, pesawat ruang angkasa dapat menempuh jarak beberapa tahun cahaya, atau bahkan puluhan tahun cahaya, dalam satu perjalanan. Ini juga merupakan pembuatan zaman hasil. Bahkan jika prestasi ini tidak digunakan dalam navigasi antar bintang di masa depan, itu akan sangat berguna di bumi. Setidaknya manusia tidak perlu lagi berjuang untuk mendapatkan energi. Bagaimanapun, efisiensi energi baru ini lebih dari 10.000 kali energi nuklir. Ketiga, melalui studi tentang sistem pertahanan pesawat ruang angkasa, kami telah memperoleh teknologi terkait untuk menciptakan medan kekuatan energi. Petik 2. Keempat, melalui studi tentang sistem senjata pesawat ruang angkasa, kami memiliki arah baru dalam penelitian senjata energi. Petik 2. Kelima. Petik 2. Keenam. Petik 2. Zhou Jitong mempublikasikan hasil penelitiannya satu persatu. Meskipun hasil penelitian terakhir tidak sepenting dua yang pertama, namun tetap merupakan hasil yang membuat zaman. Sorakan terdengar di seluruh dunia, dan bahkan orang paling awam pun tahu saat ini bahwa dengan munculnya hasil penelitian ini, seluruh dunia akan mengantarkan ledakan teknologi. Sekali hasil penelitian ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari, maka akan mengubah hidup banyak orang secara total. Belum lagi yang lainnya, hanya energi itu, sekali bisa diterapkan pada mata pencaharian masyarakat, mungkin tidak memerlukan biaya untuk menggunakan listrik di masa depan karena energi baru benar-benar efisien.
Konferensi pers berlangsung lebih dari 1 jam. Sebagai orang tua berusia 70-an dan 80-an, Zhou Jitong juga berdiri di bilik pidato selama lebih dari 1 jam, tetapi dia tidak terlihat dari penampilannya perasaan lelah, wajahnya bahkan sedikit kemerahan, sepertinya karena bisa secara pribadi mengumumkan hasil penelitian yang membuat zaman ini. Pada akhirnya, Zhou Jitong mengumumkan total 16 hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut tidak sedikit, dan bobot pencapaian tersebut juga tidak sedikit. Seluruh dunia dikejutkan oleh konferensi pers ini. Ketika Zhou Jitong mengumumkan akhir dari pidatonya, tepuk tangan meriah terdengar. Setelah itu, Prusia, Presiden Asosiasi Sains dan Teknologi Dunia, naik panggung untuk berbicara. Menghadapi sekelompok kamera, dia berkata dengan serius, "Saya pikir semua orang di depan TV mungkin sama bersemangatnya dengan saya saat ini. Kami telah menyaksikan konferensi pers yang membuat zaman dengan mata kepala sendiri. Revolusi, sebuah ledakan akan segera muncul di planet ini, hidup kita akan berubah total dalam waktu singkat, dan peradaban bumi juga dapat berubah dari inferior menjadi primer, dan bahkan menjadi menengah dalam waktu singkat, dan para pencipta dari semua ini adalah kami Dirmer." Stephen Lin. Bab 3364. Tuan Stephen Lin tanpa pamrih membagikan pesawat luar angkasanya dengan dunia, sehingga kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan teknologi dan teori yang kita butuhkan. Di sini atas nama Asosiasi Dunia untuk Sains dan Teknologi, saya ingin mengungkapkan rasa hormat saya yang tinggi kepada Tuan Stephen Lin. Atas nama Asosiasi Dunia untuk Sains dan Teknologi, saya ingin mengusulkan kepada Komite Penyelenggara Hadiah Nobel agar Tuan Stephen Lin dianugerahi Hadiah Nobel dalam Fisika, Kimia, dan Hadiah Perdamaian sebagai pengakuan atas kontribusi Tuan Stephen Lin pada fisika, kimia, dan memelihara perdamaian dunia. Petik 2. Wow, ada keributan di tempat kejadian dan di depan TV. Tidak ada yang mengira Presiden Asosiasi Sains dan Teknologi Dunia akan mengusulkan kepada Komite Penyelenggara Hadiah Nobel agar Stephen Lin memenangkan Hadiah Nobel, dan masih ada 3 hadiah Nobel. Tahukah Anda, Hadiah Nobel dirancang untuk mengenali orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia dalam bidang fisika, kimia, perdamaian, fisiologi, kedokteran, dan sastra. Umumnya, targetnya adalah sarjana dan pakar di bidang tertentu, tetapi siapa Stephen Lin? Sederhananya, dia adalah seorang pejuang, pengusaha, dan pahlawan. Jika kita mengatakan bahwa di antara hadiah Nobel ini, Stephen Lin adalah satu-satunya yang berpihak pada Stephen Lin, itu mungkin hanya satu-satunya hadiah perdamaian. Lagi pula, Stephen Lin sekarang adalah pahlawan seluruh rakyat, dan dia berbicara di mana-mana untuk membujuk orang untuk bersikap baik, dan untuk memberi sanksi kepada organisasi jahat itu dari waktu ke waktu, dan bahkan memusnahkan pohon kehidupan. Itu masuk akal untuk memberinya hadiah Nobel perdamaian. Adapun fisika dan kimia, itu tidak bisa dibandingkan dengan Stephen Lin. Ini terkait. Saya tahu Anda mungkin tidak mengerti mengapa Anda harus melamar Tuan Stephen Lin Hadiah Nobel Fisika dan Kimia. Saya harap Anda dapat memahami bahwa Hadiah Nobel bertujuan untuk mengakui bidang tertentu atas kontribusinya bagi umat manusia. Seseorang yang telah memberikan kontribusi luar biasa, dia tidak mengharuskan orang ini menjadi seorang profesional. Tuan Stephen Lin membuka bukunya pesawat ruang angkasa kepada ilmuwan secara gratis, dan kemudian para ilmuwan memperoleh banyak hasil penelitian yang mengubah dunia di atasnya. Semua ini ada hubungan kausal mutlak dengan Tuan Stephen Lin. Jika tidak ada Tuan Stephen Lin, bagaimana ilmuwan kita bisa mendapatkan ini hasil penelitian? Prusia bertanya. Mendengar apa yang dikatakan Prusia, banyak orang langsung mengingatnya. Ya, jika tidak ada pesawat ruang angkasa Stephen Lin, dari mana datangnya begitu banyak pencapaian hari ini? Dapat dikatakan bahwa salah satu dari 16 pencapaian hari ini sudah cukup untuk membuat ilmuwan yang menemukannya memenangkan hadiah Nobel di industri terkait di bawah kontribusi Stephen Lin,
16 pencapaian ini tampak seperti ledakan. Dengan kata lain, jika Stephen Lin sendiri memilikinya menciptakan 16 prestasi ilmiah yang cukup untuk memenangkan hadiah Nobel, sepertinya tidak ada salahnya dia memenangkan hadiah Nobel. Atau 3 hadiah Nobel. Walaupun demikian dia mengatakan bahwa memberinya 3 hadiah Nobel sudah cukup untuk mencerminkan kontribusinya yang besar kepada dunia. 1 poin terakhir. Prusia berkata dengan serius ke kamera, Tuan Hak Paten, semua hasil penelitian yang diperoleh dari pesawat ruang angkasa akan ditempatkan di situs web resmi Asosiasi Sains dan Teknologi Dunia untuk digunakan semua orang secara gratis. Wow, entah sudah berapa kali terjadi keributan antara adegan dan orang-orang di depan TV. Siapapun yang sedikit otaknya tahu bahwa setelah 16 hasil penelitian yang diumumkan hari ini diubah menjadi teknologi praktis, itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Stephen Lin. Bagaimanapun, Stephen Lin adalah pemilik pesawat ruang angkasa, dan dia menikmati hak paten ini untuk hasil penelitian. Dapat dikatakan bahwa setelah hasil penelitian diubah dan dioperasikan, Stephen Lin dapat dengan mudah menjadi orang terkaya terakhir dalam sejarah dunia ini. Tapi sekarang Stephen Lin telah melepaskan semua ini, kekayaan yang bisa menyaingi sebuah negara, dan kesempatan untuk menjadi orang terkaya dalam sejarah. Semangat tanpa pamrih seperti itu membuat kagum semua orang. Tidak peduli seberapa pilih-pilih moralis, pada saat ini, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan Stephen Lin. Konferensi pers Asosiasi Sains dan Teknologi Dunia akhirnya berakhir di tengah tepuk tangan. Ini adalah konferensi sukses yang akan dicatat dalam sejarah. Jika ada kekurangan, maka ketidakhadiran Stephen Lin dapat dianggap sebagai kekurangan. Akan sangat bagus jika Stephen Lin bisa ada di sini. Namun, meski konferensi pers telah usai, dampaknya baru saja dimulai. Dengan berakhirnya konferensi pers, para ilmuwan dan cendekiawan dari seluruh dunia telah masuk ke situs resmi Asosiasi Dunia untuk Sains dan Teknologi. Seperti yang dikatakan Prusia, semua data dari 16 hasil penelitian muncul di situs resmi Asosiasi Sains dan Teknologi Dunia. Dengan kata lain, semua orang dapat menggunakan hal-hal ini secara gratis. Selama Anda cukup mampu, Anda bahkan dapat membuat mesin kelengkungan sendiri. Semua orang yang mencintai sains menjadi gila setelah melihat materi ini. Mereka mengunduh materi ini ke komputer mereka dengan gila-gilaan, dan kemudian mulai mempelajari materi ini. Badai teknologi dengan cepat menyapu dunia setelah konferensi pers, dan perusahaan teknologi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Stephen Lin menggunakan pesawat ruang angkasa untuk mengumpulkan kekuatan dunia dan mempromosikan kemajuan pesat teknologi bumi. Dan ini hanya sebagian dari rencana Tianmen. Bab 3365. Tidak ada yang mengira bahwa bumi akan mengantarkan ledakan besar kekuatan karena jus, dan kemudian akan mengantarkan ledakan teknologi hebat karena pesawat ruang angkasa Stephen Lin. Dan wabah semacam ini jelas lebih baik daripada wabah kekuatan, karena teknologi adalah kekuatan produktif utama. Ketika teknologi mengantarkan wabah, produktivitas manusia juga akan meningkat secara tak terduga. Mungkin tidak lama lagi masalah energi, masalah pangan, dan bahkan masalah pemanasan global dapat diselesaikan dengan sempurna, dan ketika masalah ini diselesaikan, perselisihan antar umat manusia kemungkinan besar akan hilang. Karena selama berabad-abad, semua perselisihan berkisar pada energi dan makanan. Ketika kedua hal ini tidak lagi menjadi masalah, apalagi yang diperjuangkan orang. Mungkin ada hal-hal baru untuk diperdebatkan, tetapi setidaknya di mata banyak sosiolog, prospek perkembangan bumi saat ini bagus. Tak lama setelah konferensi pers Asosiasi Dunia untuk Sains dan Teknologi berakhir, banyak ilmuwan terkenal dunia di Illuminati secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan menarik diri dari Illuminati, sepenuhnya menyingkirkan modal, dan mengabdikan diri mereka dengan sepenuh hati untuk putaran ledakan teknologi ini. Berikan kontribusi Anda sendiri untuk kemajuan teknologi manusia. Ketika orang-orang bertanya mengapa mereka membuat pernyataan yang tiba-tiba,
mereka semua mengatakan bahwa mereka tergerak oleh semangat tanpa pamrih Stephen Lin dan merasakan kekuatan dari 5 kata, sains tanpa batas, untuk pertama kalinya. Didorong oleh para ilmuwan ini, lebih banyak orang meninggalkan Illuminati, termasuk kelompok ilmiah, lembaga penelitian ilmiah, dan bahkan beberapa pakar budaya dan pengusaha. Mereka semua mengatakan bahwa mereka dipengaruhi oleh Stephen Lin dan terkesan dengan karisma Stephen Lin. Dia ingin berkontribusi untuk perkembangan dunia ini. Semangat Stephen Lin menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dapat dikatakan bahwa setelah konferensi pers ini, Stephen Lin telah sepenuhnya menjadi dewa yang hidup di dunia ini. Sebelumnya, meskipun Stephen Lin menerima gerakan pembuatan dewa di banyak negara, pada analisis terakhir, pengaruhnya selalu di bidang seni bela diri, dan banyak orang memanggilnya dewa perang. Sekarang, Stephen Lin telah mempromosikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia sendiri. Pengaruhnya telah menyebar ke semua lapisan masyarakat. Pada saat ini, dia telah melepaskan belenggu Valkyrie, dan telah menjadi eksistensi tertinggi dan maha kuasa di dunia ini. Dia sudah berdiri di puncak umat manusia. Pada saat ini, tahta suci yang cerah akhirnya tidak bisa duduk diam. Pada hari kedua setelah konferensi pers World Association for Science and Technology, Paus Fransiskus dari tahta suci cahaya menyatakan bahwa karakter moral yang mulia dari Tuan Stephen Lin sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak akan dan tidak dapat membunuh Raja Barbaro. Stephen Lin meminta maaf dan segera melanjutkan agama Guangming. Tuan Stephen Lin identitas Uskup Agung Ting. Namun, tidak lama setelah kata Paus Fransiskus, Stephen Lin secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak akan lagi bergabung dengan organisasi keagamaan manapun. Kali ini, Francis menyesali nyalinya. Awalnya, dengan ide membunuh keledai, dia menggunakan urusan Barbaro untuk membersihkan Stephen Lin. Dengan cara ini, tahta suci cahaya menjadi sepenuhnya ada di sakunya. Ternyata itu hanya dalam beberapa hari, Stephen Lin berbalik melawan angin. Dia tidak hanya menghilangkan sebagian besar kecurigaan membunuh Barbaro, tetapi juga menjadi keberadaan seperti dewa dengan semangat ketidakberpihakan. Jika orang seperti itu cerdas, Uskup Agung Tahta Suci, betapa besar manfaatnya bagi tahta suci yang cerah. Bayangkan saja, dewa yang dihormati oleh seluruh dunia adalah Uskup Agung Tahta Suci Cahaya. Seberapa tinggi tahta suci cahaya itu? Seberapa tinggi ketuhanan Fransiskus? Dikatakan bahwa pada malam ketika Stephen Lin menolak Francis, geraman kesal Francis terdengar di kamar tidur Francis untuk pertama kalinya, dan semua orang di tahta suci berada dalam bahaya karena takut dimarahi oleh Francis yang kesal. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Dampak konferensi pers kemarin masih menyeduh. Meskipun konfrontasi antara Stephen Lin dan Xu Zhenping belum dimulai, Stephen Lin telah mendapat dukungan dari banyak orang. Banyak orang bahkan secara langsung menyatakan bahwa Illuminati tidak boleh membiarkan Xu Zhenping dan Stephen Lin berhadapan. Bagaimanapun, mereka mendukung Stephen Lin tidak peduli apa hasilnya. Di Illuminati, Xu Zhenping dan Wakil Presiden John duduk berhadapan. Pada saat ini, ada sedikit senyum di wajah mereka berdua, dan suasana hati mereka tampak sangat baik, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh opini publik. Stephen Lin benar-benar memiliki beberapa kartu truf. Pesawat luar angkasa itu benar-benar membawa banyak masalah bagi kita, kata Xu Zhenping sambil tersenyum. Itu benar, tapi jadi apa? Orang-orang pelupa. Mungkin mereka mengingatnya sekarang, tapi itu tidak akan lama. Pada tanggal 15 April selama kamu bisa mengalahkannya dalam konfrontasi, maka kekaguman semua orang padanya akan berubah menjadi kebencian. Untuknya dalam sekejap, semakin tinggi orang memujinya sekarang, semakin buruk dia akan jatuh pada tanggal 15 April. Hahaha, kata John sambil tersenyum. Perilakunya yang paling bodoh adalah membuka semua teknologi untuk semua orang secara gratis tanpa syarat apapun. Meskipun hal ini membuatnya mendapatkan reputasi,
hal itu juga membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjadi orang terkaya dalam sejarah. Dia terlalu muda untuk mengetahuinya. Lagi pula, dunia ini adalah dunia standar emas, dan uang adalah raja dunia ini. Bab 3366. Jalan, justru karena kami telah menghasilkan cukup uang dengan menggunakan teknologi, kami, Illuminati, mampu mengendalikan arah dunia ini selama ratusan tahun. Su Zhenping menggelengkan kepalanya dan berkata, adalah, teknologinya juga dapat digunakan oleh kami. Itu juga dapat digunakan, dan kami memiliki modal, kami dapat menggunakan teknologinya lebih dalam, dan akhirnya mengembangkan teknologi kami yang dipatenkan. Saat itu, kami masih dapat menggunakan teknologi yang dipatenkan ini teknologi untuk memonopoli industri tertentu, dan masih bisa menggunakan teknologi lain, menghasilkan banyak uang, haha. John tertawa dan berkata, kata Su Zhenping. Kalau begitu habiskan uang untuk merekrut orang. Tidak setiap ilmuwan punya uang untuk melakukan penelitian ilmiah. Modal kita cukup. Selama kita memberikan uang yang cukup, saya yakin akan banyak orang yang mau melayani kita. Su Zhenping berkata, mengerti. John mengangguk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar orang-orang yang terlibat dalam peracunan Barbaro? Su Zhenping bertanya. John berkata, itu bagus. Tanggal 15 April adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyingkirkan masalah serius Stephen Lin. Pada saat itu, selama Stephen Lin tidak dapat memberikan bukti, saya pasti akan memaksa Stephen Lin untuk bunuh diri di tempat. Su Zhenping berkata dengan lampu merah di matanya. Kita tidak boleh membiarkan Stephen Lin pergi. John melanjutkan. Ya. Su Zhenping mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dunia luar. Sementara semua orang masih sibuk mencerna berita berat di konferensi pers, grup Lin tiba-tiba mengumumkan berita besar. Berita ini adalah daftar ilmuwan gelombang kedua yang diundang ke 9.527 Research Institute. Para ilmuwan yang diundang untuk daftar ini lebih dari daftar pertama lebih dari 2 kali lipat jumlahnya dan mencakup lebih banyak bidang. Menurut Lin Group, pesawat ruang angkasa Protos mengandung terlalu banyak teknologi, dan sangat tidak mungkin bagi beberapa lusin ilmuwan untuk memaksimalkan nilainya. Daftar undangan semacam itu dibuat atas perintah Stephen. Semua ilmuwan yang diundang dapat pergi ke Kerajaan Naga dalam 3 hari. Pemerintah Kerajaan Naga telah secara khusus menyetujui visa orang-orang ini, dan semuanya langsung dibebaskan dari visa. Mereka dapat memasuki Kerajaan Naga melalui gerbang manapun di Kerajaan Naga, dan kemudian pergi ke Lembaga Penelitian 9527. Kali ini, semua ilmuwan top yang diundang dari seluruh dunia berangkat ke Kerajaan Panjang. Para ilmuwan ini tidak hanya datang sendiri, tetapi juga membawa tim ilmiah mereka sendiri. Setelah itu, pemerintah Longguo akan menyediakan peralatan penelitian ilmiah yang cukup, dan kemudian melakukan penelitian tentang beberapa teknologi baru di tempat. Dapat dikatakan bahwa setelah pengumuman daftar kedua, kelompok ilmiah dan teknologi top dunia telah berkumpul di sini negara naga. Secara alami, Longguo tidak akan melepaskan kesempatan belajar yang begitu baik, dan langsung mengirim personel penelitian ilmiahnya sendiri untuk bergabung dengan berbagai kelompok ilmiah dan teknologi. Di masa lalu, kelompok ilmiah dan teknologi ini secara alami tidak akan membiarkan Longguo menyusup dengan mudah, tetapi karena Stephen Lin, semua orang datang untuk menerima rahmat Stephen Lin, dan persyaratan untuk Longguo secara alami menjadi lebih murah hati. Apalagi sekarang ada tren sains tanpa batas di seluruh dunia, dan banyak kelompok ilmiah dan teknologi menjadi lebih bersedia untuk berbagi diri, sehingga para peneliti ilmiah di Longguo ini dengan mudah bergabung dengan kelompok yang awalnya memiliki hambatan bagi mereka, dan memperoleh banyak manfaat darinya. Banyak pengetahuan yang tidak dapat dipelajari sebelumnya, dan suatu hari nanti, para peneliti ini ditakdirkan untuk menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari untuk mendorong perkembangan teknologi Kerajaan Naga. Dan ini juga merupakan bagian dari rencana Tianmen.
Sambil memicu gelombang sains dan teknologi di dunia, berusaha untuk menjembatani kesenjangan teknologi antara kerajaan naga dan dunia luar, dan akhirnya biarkan kerajaan naga mengungguli negara lain. Seluruh lembaga penelitian 9527 dan kawasan industri terencana di sekitarnya sangat hidup setiap hari. Eksperimen ilmiah yang dapat mengubah masa depan bumi sedang dilakukan di berbagai laboratorium. Teknologi baru terus-menerus diekstraksi dari Solnu oleh para ilmuwan, dan kemudian diterapkan pada ilmu pengetahuan modern. Solnu seperti gunung emas sains dan teknologi, di mana peneliti dari Longguo diizinkan untuk menggali tambang emas. Dan dalam suasana seperti itu, panitia penyelenggara hadiah Nobel mengumumkan bahwa mereka akan mencalonkan Tuan Stephen Lin untuk berpartisipasi dalam pemilihan tahun ini. Hadiah Nobel Fisika, Hadiah Nobel Kimia, dan Hadiah Nobel Perdamaian. Bab 3367. Apakah Anda benar-benar pergi untuk berpartisipasi dalam hadiah Nobel? Banyak orang bingung ketika mendengar berita itu. Meskipun semua orang merasa bahwa Stephen Lin tidak masalah untuk mengikuti seleksi, ketika panitia penyelenggara hadiah Nobel benar-benar mengumumkan bahwa dia telah dinominasikan, semua orang masih merasa tidak realistis. Perasaan ini, seolah-olah seorang pembunuh babi berpartisipasi dalam pemilihan aktor terbaik untuk Golden Rooster dan 100 Flowers Award. Ini seperti petinju yang bersaing memperebutkan hadiah sastra kontradiktif. Persetan, Stephen Lin hanya bisa berseru ketika mendengar berita itu. Pemenang hadiah Nobel gila, apakah Anda akan menghadiahkan saya? Dan 3 sekaligus. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mungkin mereka sedang mempertimbangkan bahwa kamu telah memainkan peran yang tak terukur dalam mempromosikan perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Dong Jian duduk berhadapan dengan Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum. Itulah yang saya katakan, tetapi bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang pejuang. Saya bahkan bukan seorang sarjana, apalagi seorang ilmuwan, kata Stephen Lin. Patriark, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan pencapaianmu, bahkan jika hadiah Nobel diubah menjadi penghargaan Stephen Lin, itu tidak akan menjadi masalah besar. Meskipun kamu bukan seorang ilmuwan, kamu telah membuat para ilmuwan di seluruh dunia menghormati Anda sebagai dewa. Kontribusi sains sudah sebanding dengan Newton dan Einstein, kata Dong Jian. Bukankah kamu berbicara ironis? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku melakukannya dari hatiku. Dong Jian mengangkat tangannya dan berkata dengan serius. Oke, kalau begitu kamu bisa pergi dan bertanya apakah kamu bisa membatalkan pencalonanku untuk hadiah Nobel, kata Stephen Lin. Mengapa membatalkannya? Dong Jian bertanya dengan curiga. Jangan hanya melintasi perbatasan untuk mengambil kue orang lain. Hadiah Nobel adalah penghargaan impian banyak ilmuwan. Jika itu benar-benar diberikan kepada seseorang di luar lingkaran ilmiah seperti saya, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Orang-orang dengan kehormatan yang tidak berarti, meskipun kami tidak takut pada mereka, kata Stephen Lin. Dong Jian memandang Stephen Lin dengan heran, dan setelah beberapa detik hening, dia berkata, saya sangat mengagumi Patriark. Orang-orang cenderung kehilangan diri mereka sendiri ketika mereka penuh dengan ambisi, tetapi Anda keberatan. Saya sangat terkesan. Dan memenangkan 5 juta sekarang. Mungkin tidak akan ada sedikit pun gejolak di hati saya, karena posisinya berbeda, kata Stephen Lin. Ngomong-ngomong, aku sangat mengagumimu, Patriark, kata Dong Jian dengan serius. Oke, sudah hampir waktunya. Stephen Lin tersenyum, lalu melihat arlojinya, berdiri dan berkata, aku punya sesuatu untuk keluar. Petik 2. Oke. Dong Jian mengangguk, bangun dan kirim Stephen Lin keluar dari kantor. Setelah Stephen Lin meninggalkan kantor, dia langsung pergi ke Institut 9527. Di dalam lembaga penelitian, Palka Solnu Nuoda terbuka lebar. Banyak ilmuwan yang meneliti di dalam dan di luar Solnu,
mereka begitu tenggelam dalam pekerjaan di depan mereka sehingga Stephen Lin bahkan tidak menyadarinya. Stephen Lin juga tidak menyapa orang-orang ini, dia langsung berjalan ke Solnu. Saat memasuki bagian dalam Solnu, hanya sedikit orang yang memperhatikan Stephen Lin. Tuan Lin. Semua orang menyapa Stephen Lin satu demi satu. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Stephen Lin mengangguk kepada orang-orang ini, lalu berjalan ke kedalaman Solnu. Solnu sebenarnya sangat besar, dan panjang pesawat luar angkasa itu sekitar 100 meter. Penelitian para ilmuwan tentang Solnu ini hanya dalam posisi yang sangat dangkal. Ketika Stephen Lin masuk lebih dalam, tidak ada seorang pun di sini. Stephen Lin menekan tombol di dinding, lalu palka terbuka, dan Stephen Lin masuk. Setelah Stephen Lin melewati palka, pintu itu menutup kembali secara otomatis. Stephen Lin berjalan maju, dan berhenti setelah berjalan beberapa langkah. Sebuah kolam besar muncul di depan Stephen Lin, dan air di kolam itu beriak. Ada begitu banyak, kata Stephen Lin dengan mata menyipit. Ya, Solnu terus menciptakan mata air es yang sangat dingin, kata si idiot. Begitu banyak, apakah cukup bagi saya untuk mencapai 100%? Stephen Lin bertanya. Tidak yakin, karena aku tidak pernah berevolusi, kata si idiot. Kalau begitu mari kita lihat. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, lalu melepas pakaian di tubuhnya, melipatnya dan menyisihkannya. Ini ditakdirkan untuk menjadi momen diakronis. Stephen Lin bergumam saat dia melangkah ke mata air es yang sangat dingin. Saat berikutnya, hawa dingin langsung menembus tubuhnya. Tapi segera, rasa dingin itu hilang. Stephen Lin duduk langsung di mata air es yang sangat dingin, lalu jatuh ke belakang, merendam dirinya di mata air es yang sangat dingin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, permukaan airnya sedikit bergelombang. Beberapa menit kemudian, sejumlah kecil uap air tiba-tiba naik dari permukaan air, lalu permukaan air mulai menggelinding. Pada awalnya permukaan air hanya berjatuhan sedikit, namun seiring berjalannya waktu, permukaan air berjatuhan menjadi. Bab 3368. Semakin kuat, dan akhirnya menjadi seperti air mendidih, seluruh permukaan air terus berjatuhan dengan keras, dan pada saat yang sama, lebih banyak uap air muncul di atas kolam. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi uap air, dan suhu ruangan juga meningkat pesat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada saat ini, alarm berbunyi di dalam ruangan. Alarm, waspada, suhu mata air es yang sangat dingin terlalu tinggi, dan operasi kelebihan beban. Harap segera dinginkan. Alarm, alarm, suhu mata air es yang sangat dingin terlalu tinggi, dan operasi kelebihan beban. Tolong segera turunkan suhunya. Sirene terus bergema, tapi tidak masuk akal, karena mata air es yang sangat dingin masih berjatuhan, dan uap air masih naik dari permukaan air dan menyebar ke seluruh kabin. Dengan cara ini, sekitar setengah jam berlalu. Uap air mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan akhirnya seluruh kabin kembali ke tampilan semula. Di kolam, kelimpahan asli dari mata air es yang sangat dingin telah menghilang. Stephen Lin berbaring di kolam, seluruh tubuhnya memerah, seperti besi yang terbakar. Suhu yang mengerikan keluar dari permukaan tubuhnya, menaikkan suhu seluruh kabin dengan jumlah derajat yang tidak diketahui. Sirinenya masih ada, tapi isinya sudah berubah. Alarm, alarm, suhu kabin terlalu tinggi, tolong dinginkan tepat waktu. Petik 2. Suhu tinggi yang mengerikan menyebar dari tubuh Stephen Lin, membuat seluruh kabin terlihat seperti oven. Stephen Lin menutup matanya dan berbaring telentang di kolam, tinjunya mengepal. Saat ini, dia mengalami rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menderita rasa sakit seperti itu setelah pengisian 100% untuk mengaktifkan evolusi kerangka. Seluruh tubuhnya seperti berada di dalam matahari, suhu yang menyengat berasal dari tulang-tulang di tubuhnya, hampir membakar daging di tubuhnya.
Sensasi terbakar terus menghantam saraf otaknya, membuatnya nyaris pingsan. Dia sudah lama tidak merasakan sakit seperti itu. Terakhir kali dia merasakan sakit seperti itu adalah ketika ibunya meninggal. Saat ini, dengan keras, permukaan tubuh Stephen Lin benar-benar terbakar. Suhu tinggi yang mengerikan dari kerangka ilahi menyulut kulit dan otot Stephen Lin. Nyala api langsung menyelimuti Stephen Lin di dalamnya. Stephen Lin tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang begitu mengerikan. Dia membuka mulutnya dan berteriak kesakitan. Namun, itu tidak ada gunanya. Api masih membakar tubuhnya, dan suhu seluruh kabin juga terus meningkat. Posisi Stephen Lin terbaring langit-langit tempatnya diletakkan sudah memerah oleh api. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa suhu api ini pasti jauh lebih tinggi dari api biasa. Pembakaran berlanjut. Tubuh Stephen Lin mengeluarkan suara berderak, seolah-olah kami telah memasukkan dahan pinus ke dalam api. Bau barbeque memenuhi seluruh kabin. Jika kabin tidak disegel dengan baik, seluruh pesawat ruang angkasa bisa mencium bau barbeque. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semuanya berhenti bekerja. Staf Institut Penelitian 9527 berjalan ke pesawat ruang angkasa dan berteriak dengan mikrofon. Setiap kali waktunya pulang kerja, para staf akan memanggil para ilmuwan tersebut untuk pulang kerja, untuk mendesak para ilmuwan tersebut untuk beristirahat, jangan sampai para ilmuwan ini lupa tidur dan makan, dan akhirnya merusak tubuh mereka, dan ini juga aturannya ditetapkan oleh Stephen Lin sendiri. Tentu saja, Stephen Lin secara alami tidak peduli dengan tubuh para ilmuwan ini. Menurutnya, ini adalah sarana pemasaran kelaparan. Jangan mengisi para ilmuwan ini sekaligus, biarkan mereka belajar selama 5 atau 6 jam sehari, agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pesawat luar angkasa selalu haus. Dengan panggilan staf, para ilmuwan mengevakuasi pesawat ruang angkasa dengan tertib. Kapan Tuan Lin pergi? Seorang ilmuwan tiba-tiba bertanya kepada staf. Tuan Lin, saya tidak tahu, mungkin dia pergi lebih awal. Saya tidak bisa melihatnya keluar ketika saya datang sekarang, kata staf itu. Oh, ilmuwan itu tidak berpikir terlalu banyak, mengangguk dan meninggalkan gudang bersama semua orang. Setelah semua orang pergi, staf memeriksa Solnu untuk memastikan tidak ada yang terdampar di pesawat luar angkasa, dan staf juga keluar dari gudang. Setelah itu, pintu gudang ditutup, dan Solnu dikelilingi oleh pancaran sinar inframerah, mencegah siapapun mendekat. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, para ilmuwan datang ke Solnu untuk penelitian seperti biasa. Itu adalah hari biasa, dan tidak ada hal besar yang terjadi di Solnu, tetapi beberapa ilmuwan menemukan bahwa suhu di dalam Solnu tampaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi mereka meminta staf untuk datang dengan beberapa AC, yang membuat suhu Solnu di dalam Ernu turun sedikit. Hari ketiga, hari keempat. Waktu berlalu hari demi hari. Para ilmuwan terus mempelajari Solnu, dan dunia luar juga meramaikan konfrontasi tatap muka yang akan datang antara Stephen Lin dan Xu Zhenping. Kekuatan semua pihak mempromosikan opini publik, sehingga popularitas opini publik mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang tiba-tiba menemukan bahwa Stephen Lin telah menghilang. Bab 3369. Sejak kejadian di negara sebulan yang lalu, Stephen Lin sering muncul di mata publik, seperti pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghadiri dengar pendapat, seperti mengadakan konferensi pers. Pada dasarnya setiap 3 atau 2 hari, Stephen Lin akan muncul di rumah, meskipun tidak muncul di media, akan muncul di mata banyak orang. Tapi kali ini, Stephen Lin benar-benar menghilang. Menurut informasi yang diungkapkan oleh Lin Group, terakhir kali Stephen Lin muncul di Lin Group adalah pada hari panitia penyelenggara hadiah Nobel mengumumkan bahwa dia dinominasikan untuk hadiah Nobel dalam fisika, kimia, dan perdamaian. Setelah Stephen Lin keluar dari perusahaan hari itu, dia tidak pernah muncul lagi, dan hari itu juga terakhir kali Stephen Lin muncul di mata publik,
karena Stephen Lin pergi ke lembaga penelitian 9527 hari itu, dan difoto oleh wartawan yang berjongkok di luar perusahaan. 9527 Research Institute juga menjadi berita saat itu. Sejak memasuki 9527 Research Institute hari itu, Stephen Lin tidak pernah keluar lagi. Pada awalnya, orang mengira Stephen Lin harus tinggal di lembaga penelitian, tetapi menurut umpan balik dari staf lembaga penelitian, Stephen Lin tidak tinggal di lembaga penelitian, dan tidak ada yang pernah melihat Stephen Lin dimanapun selama penelitian lembaga. Setelah itu, tidak peduli di grup Lin atau di tempat lain di mana Stephen Lin mungkin muncul, tidak ada tanda-tanda Stephen Lin. Namun meski begitu, orang-orang pada awalnya tidak banyak berpikir, lagi pula, Stephen Lin adalah pahlawan dunia, dan dia tidak yakin misi apa yang dia lakukan untuk melindungi keamanan dunia. Namun, saat tanggal konfrontasi semakin dekat, Illuminati telah mengumumkan rencana perjalanan Xu Zhenping, tetapi Stephen Lin masih belum bergerak, yang pasti membuat orang sedikit bingung. Konfrontasi ini akan segera dimulai, mengapa Stephen Lin belum juga bergerak? Dalam keadaan seperti itu, suara yang mempertanyakan Stephen Lin segera meningkat. Beberapa orang mengatakan bahwa Stephen Lin melarikan diri karena dia tahu dia tidak dapat menghadapi Xu Zhenping. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Stephen Lin meninggal dalam proses menjalankan misi, jadi tidak ada gerakan. Segala macam keraguan terus meningkat seiring dengan mendekatnya tanggal konfrontasi, dan opini publik juga pecah karena Stephen Lin tidak pernah muncul. Miring. Awalnya, Stephen Lin telah menduduki puncak opini publik karena pembebasan Solnu secara gratis, tetapi sekarang dia telah gigih selama beberapa hari, dan opini publik akhirnya condong ke arah Illuminati karena upaya Illuminati. Tanggal 15 April, tanda seru, hari yang sangat dinantikan akhirnya tiba. Menurut aturan yang ditetapkan sebelumnya, Stephen Lin dan Xu Zhenping akan bertatap muka di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pukul 9 pagi tanggal 15 April. Jika salah satu pihak tidak tiba di lokasi konfrontasi selama lebih dari setengah jam, yaitu sebelum pukul 9.30, maka akan dianggap mengaku kalah. Pada awal tanggal 14 April pesawat khusus Xu Zhenping dia sudah terbang ke Stars and Stripes dari Mozambik dan mendarat di bandara di Walden City. Xu Zhenping bertemu dengan beberapa anggota Illuminati of the Stars and Stripes pada tanggal 14 April dan pergi ke sebuah hotel di dekat Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada malam tanggal 15 April dan menginap di hotel tersebut. Pada pukul 8 pagi ini, iring-iringan mobil Xu Zhenping telah keluar dari hotel menuju Markas Besar PBB, dan tiba di gerbang Markas Besar PBB pada pukul 8:30. Pejabat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pergi ke pintu untuk menyambut Xu Zhenping. Bagaimanapun, Xu Zhenping adalah presiden dari raksasa seperti Illuminati. Xu Zhenping mengobrol santai dengan para pejabat, mengambil jalan khusus ke gedung markas, dan kemudian datang ke ruang konferensi di lantai 5. Ruang konferensi ini adalah tempat Xu Zhenping dan Stephen Lin saling berhadapan. Saat ini, ruang pertemuan penuh dengan orang. Beberapa di antaranya adalah pejabat PBB, beberapa perwakilan dari berbagai negara, dan beberapa orang biasa yang dipilih secara acak. Kamera yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang konferensi. Lusinan media dari seluruh dunia akan menyiarkan langsung konfrontasi tersebut. Ini adalah pertama kalinya Xu Zhenping tampil di depan penonton di seluruh dunia. Illuminati selalu menjadi organisasi yang tersembunyi di balik dunia sekuler, meskipun banyak rumor tentang dia dan banyak orang tahu tentang Illuminati, namun Illuminati masih asing bagi kebanyakan orang awam. Jika Illuminati tidak dikenal, Presiden Illuminati akan lebih asing lagi. Nyatanya, nama Xu Zhenping baru pertama kali dikenal dalam sebulan terakhir. Ketika Stephen Lin secara terbuka memanggil Xu Zhenping untuk menghadapinya secara langsung, barulah dunia tahu bahwa pemimpin Illuminati sebenarnya adalah Xu Zhenping. Tapi sekarang, ketika Xu Zhenping muncul di depan kamera, dunia tahu bahwa Xu Zhenping tumbuh seperti ini.
Su Zhenping mengenakan pakaian biasa, dan dia terlihat seperti sekolah lama Longguo. Dia duduk di meja berbicara tanpa ekspresi sedih atau senang di wajahnya. Ada beberapa orang yang berdiri di samping Su Zhenping, mereka tampak seperti Lian Jiazi, dan setelah Su Zhenping duduk, mereka mengepung Su Zhenping untuk mencegah siapapun mendekati Su Zhenping. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sudah jam 9 dalam sekejap mata. Pejabat yang bertanggung jawab atas ketua sudah duduk di kursi wasit, dia melihat posisi Stephen Lin, dan tidak ada seorang pun di sana. Petugas itu sedikit mengernyit. Menurut rencana awal, kedua belah pihak harus berada di tempat pada pukul 9, lalu bersiap untuk Bab 3370. Konfrontasi dimulai, tetapi sudah jam 9, dan Stephen Lin bahkan tidak melihat bayangannya, jadi bagaimana konfrontasi bisa berlanjut? Penonton di tempat kejadian juga gempar saat ini. Meskipun Stephen Lin telah menghilang selama hampir 10 hari sebelumnya, kebanyakan orang masih mengira itu adalah Stephen Lin yang ditutup-tutupi. Orang-orang di seluruh dunia membuktikan bahwa Illuminati adalah orang-orangnya yang membunuh Barbaro. Akibatnya, waktu konfrontasi telah tiba, dan Stephen Lin belum muncul, yang sangat membingungkan. Apakah dia ingin menunggu sampai jam 8:30? Sama seperti apa yang ditayangkan di TV, muncul di detik terakhir, akhir yang nyata, berpura-pura menjadi orang besar. Tetapi jika Anda benar-benar bermain seperti ini, Anda pasti akan disingkirkan oleh banyak orang, karena hari ini adalah konfrontasi abad ini bukan permainan, bagaimana Anda bisa berpura-pura agresif. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Orang-orang menunggu dengan cemas, menunggu kedatangan Stephen Lin. Kemana Stephen Lin pergi? Pejabat Stars and Stripes bertanya kepada perwakilan kerajaan naga dengan suara rendah. Kami juga tidak tahu. Perwakilan Longguo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejujurnya, pejabat Longguo mencoba menghubungi Stephen Lin beberapa hari yang lalu, tetapi mereka tidak mendapat jawaban. Mempertimbangkan identitas Stephen Lin dan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak berusaha keras untuk menemukan Stephen Lin. Mereka mengira Stephen Lin akan muncul tepat waktu hari ini, tetapi mereka tidak menyangka Stephen Lin akan muncul pada saat ini. Dalam sekejap mata, 29 menit berlalu. Jam yang tergantung di dinding dengan jelas memberitahu semua orang bahwa dalam 1 menit, jika Stephen Lin tidak muncul, Su Zhenping akan memenangkan konfrontasi abad ini. Semua orang menatap jam di dinding. Stopwatch pada jam tidak melewati bingkai, yang membuat hati banyak orang berdetak kencang. Tik-tok, tik-tok. Tidak ada suara di seluruh ruang pertemuan, hanya detak jam. Akhirnya, jarum menit pada jam turun menjadi 30. Sekarang jam 9:30. Tapi Stephen Lin tidak muncul. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Stephen Lin di bawah markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan cara ini, Stephen Lin merindukan konfrontasi abad yang telah lama memanas dan juga dipecat. Jadi, itu hanya badut. Su Zhenping berdiri, meninggalkan kalimat seperti itu dan mencibir, lalu berjalan menuju pintu. Seluruh ruang konferensi hening. Baru setelah Su Zhenping keluar dari pintu ruang konferensi, seluruh ruang konferensi, bahkan orang-orang di depan TV, tiba-tiba menjadi berisik. Di mana orang-orang? Di mana Stephen Lin? Stephen Lin tidak akan benar-benar kabur, kan? Petik 2. Ya Tuhan, bagaimana mungkin Stephen Lin melewatkan acara sepenting itu? Kemana Stephen Lin pergi? Banyak orang bersemangat mengajukan pertanyaannya sendiri. Tetapi saat ini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan mereka. Konfrontasi di seluruh dunia yang penuh dengan suasana berlebihan berakhir dengan ketidakhadiran Stephen Lin. Meskipun pejabat tersebut tidak memutuskan hasilnya, semua orang tahu bahwa Stephen Lin kalah dalam konfrontasi ini, dan kalah total, karena dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bermain. Semua yang mendukung Stephen Lin merasa sedih saat ini, sementara mereka yang mendukung Illuminati atau media benar-benar berlawanan,
mereka melambai-lambaikan bendera dan bersorak merayakan kemenangan mereka. Dan hanya setengah jam setelah konfrontasi yang belum dimulai, grup Lin dan keluarga Lin membuat pengumuman. Stephen Lin, bos grup Lin, telah kehilangan kontak. Ketika berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Meskipun semua orang sudah lama tidak mendengar kabar dari Stephen Lin sebelumnya, tetapi tidak ada berita tidak berarti mereka kehilangan kontak. Mungkin saja Stephen Lin hanya bersembunyi, atau dia sibuk dengan beberapa hal yang tidak jelas. Orang luar tidak tahu di mana dia, selalu ada seseorang di grup Lin atau keluarga Lin yang tahu di mana dia berada. Tetapi sekarang grup Lin dan keluarga Lin telah mengumumkan bahwa Stephen Lin telah kehilangan kontak, yang berarti Stephen Lin benar-benar kehilangan kontak. Apa yang terputus? Baru saja kehilangan semua kontak, tidak ada yang bisa menemukannya. Di dunia sekarang ini, jarang orang biasa kehilangan kontak, karena ada pengawasan di mana-mana dan posisi satelit di mana-mana. Dan jika seseorang kehilangan kontak, itu berarti orang itu mati dengan kemungkinan besar. Dunia luar. Dan sekarang Stephen Lin telah kehilangan kontak. Lalu dia mati. Ketika pertanyaan ini muncul di hati dunia, reaksi pertama dunia adalah tidak mempercayainya, karena Stephen Lin sudah menjadi orang yang kuat di dunia ini, bagaimana dia bisa mati? Tetapi pertanyaan selanjutnya menyusul, jika Stephen Lin tidak mati, mengapa dia kehilangan kontak? Beberapa orang berspekulasi sebelumnya bahwa dia mencoba bersembunyi dari Xu Zhenping, tetapi jika benar-benar bersembunyi dari Xu Zhenping, maka dia bahkan tidak akan bersembunyi dari perusahaan dan keluarganya sendiri, bukan? Grup Lin dan keluarga Lin bersama-sama mengumumkan bahwa Stephen Lin telah kehilangan kontak. Jelas, mereka tidak tahu kemana Stephen Lin pergi sekarang, dan mereka seharusnya sudah lama mencarinya. Jika tidak, mereka tidak akan berani mengumumkannya bahwa Stephen Lin telah kehilangan kontak. Dengan demikian, setelah pengumuman grup Lin dan keluarga Lin, masalah terbesar abad ini muncul di dunia ini. Kemana Stephen Lin pergi? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.